Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Via dari kelas 12B nomor absen 7. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Congregatio Discipulorum Domini atau CDD, atau yang biasa disebut dengan Kongregasi Murid-Murid Tuhan. Kita akan bahas tentang sejarah singkat serta identitas CDD dalam pelayanan. CDD adalah singkatan dari Congregatio Discipulorum Domini, artinya Kongregasi Murid-Murid Tuhan, merupakan suatu tarekat imam dari Cina. Mereka masuk dan bekerja di Indonesia pada tahun 1949, mula-mula di Pontianak, kemudian di Malang. Kini mereka hadir dan berkarya di Keuskupan Agung Pontianak, Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Agung Medan, Keuskupan Agung Merauke, dan Keuskupan Agung Denpasar. Kongregasi Murid-Murid Tuhan pertama kali dicetuskan oleh Celso Costantini yang melihat bahwa meskipun gereja Cina telah memiliki banyak tarekat, namun mereka semua adalah tarekat yang masih dikendalikan dari luar, dan imam lokal masih belum memiliki peran yang penting. Ia berpikir bahwa gereja Cina harus memiliki tarekat lokal, selayaknya tarekat yang ada di Eropa. Nah, pemikiran ini juga diperkuat oleh surat apostolik Maximum Elot yang telah dikeluarkan oleh Paus Benedictus ke-15, serta Encyclic Rerum Ecclesiae yang dikeluarkan oleh Paus ke-11. Dalam dua dokumen gereja ini ditekankan betapa pentingnya mendidik imam-imam lokal dengan pendidikan yang sama dengan para misionaris Eropa, agar mereka sendiri dapat membangun gereja lokal dan menyelamatkan bangsanya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang sejarah. Pada tanggal 12 September 1926, Celso Costantini mengajukan surat permohonan pendirian kongregasi kepada Propaganda Fide. Pada tanggal 4 Januari 1927, Monsignor van Rossum atau Kepala Propaganda Fide menyatakan bahwa permohonan pendirian kongregasi disetujui. Pada April 1927, ia mengunjungi provinsi Chahar, tidak jauh dari Xuanhua, untuk membeli bidang tanah melalui bantuan dari Monsignor Xiao Huai, Uskup Xuanhua, dan Pater Zhang Bulai. Lalu didirikanlah biara dan rumah induk pertama Kongregasi Murid-Murid Tuhan atau CDD yang diberi nama Biara Emmaus. Selanjutnya, dalam bidang formasi para calon, Celso meminta bantuan dari para imam redemptoris dari provinsi Spanyol. Pada tahun 1929, Celso mulai menerima anggota pertama CDD atau Kongregasi Murid-Murid Tuhan. Dan yang terakhir, pada tanggal 31 Maret 1931, Kongregasi Murid-Murid Tuhan diakui oleh Tahta Suci. Nah, moto dari Kongregasi Murid-Murid Tuhan atau CDD adalah Nil contra Ecclesiam, Nil sine Ecclesia, Omnia pro Ecclesia, atau yang diartikan sebagai tidak ada yang melawan gereja, tidak ada sesuatu pun tanpa gereja, semuanya demi gereja. Selanjutnya kita akan membahas tentang logo Kongregasi Murid-Murid Tuhan atau CDD. Yang pertama ada salib yang sudutnya sama besar. Ini melambangkan rahmat Tuhan. Yang kedua ada Basilika Santo Petrus yang melambangkan kesetiaan anggota CDD kepada tahta suci dimanapun mereka berada. Yang ketiga ada piala dan hosti. Ini melambangkan devosi khusus CDD atau Kongregasi Murid-Murid Tuhan kepada Sakramen Maha Kudus. Yang keempat ada bunga teratai yang juga melambangkan anggota CDD yang dapat hidup suci di tengah-tengah dunia seperti teratai yang tetap bersih meskipun tumbuh di tanah yang berlumpur. Yang kelima ada tulisan Mandarin yang terdapat di tiga sisi salib, merupakan nama Kongregasi Murid-Murid Tuhan dalam bahasa Mandarin. Selanjutnya kita akan bahas tentang spiritual. Yang pertama ada kemuridan.
Saya seorang murid yang selalu mendengarkan dan berjumpa dengan sang guru untuk menimba kekuatan dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Demikian juga para murid Tuhan yang selalu mencari dan menyembah sang guru sejati dalam setiap karya kerasulan mereka. Kehadiran nyata Yesus Kristus yang dapat dilihat dari sakramen Maha Kudus dan dalam diri Bapa Suci, dua hal ini menjadi sumber kekuatan utama para murid Tuhan untuk berkarya di dunia ini. Yang kedua, ada devosi kepada sakramen Maha Kudus. Seperti para murid Emmaus yang menyadari kehadiran Tuhan setelah pemecahan roti, para murid Tuhan pun juga hendaknya menyadari kehadiran Kristus yang nyata dalam Ekaristi. Mereka yang terbakar oleh cinta Kristus yang mereka peroleh dari Ekaristi harus membagikan keselamatan yang telah mereka terima dari Kristus kepada semua orang yang mereka jumpai, terutama bagi mereka yang belum merasakan kasih Kristus. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk karya pokok kongregasi. Yang pertama itu pendidikan. Mengelola sekolah-sekolah seperti Kolese Santo Yusuf di Malang dan di Pasar, serta asrama. Yang kedua ada pelayanan umat, pelayanan di paroki, pastoral, kategorial untuk Mandarin, dan komunitas yang lebih luas. Yang ketiga ada kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan melalui rumah sakit dan perawatan lainnya. Yang keempat ada layanan sosial, membantu masyarakat kecil dan miskin, serta bekerja sama dengan yayasan pendidikan. Yang kelima ada perawatan spiritual, menyelenggarakan rumah retret, dan mengelola tempat-tempat ibadah seperti Gua Maria. Selanjutnya ada makna pribadi. Di sini belajar untuk mengikuti dan meneladani Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai murid, kita diajak untuk rajin berdoa, berbuat baik, rendah hati, dan mau belajar dari setiap pengalaman hidup. Kita juga diajak untuk membawa kasih Tuhan kepada orang lain lewat sikap peduli, saling membantu, dan tidak mudah menyerah dalam kebaikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.